Susunan upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2020 akan segera dimulai. Persiapan barisan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada komandan upacara dipimpin oleh barisan paling kanan. Kepada komandan upacara, hormat. Laporan. Upacara peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2020 akan segera dilaksanakan. Siap laksanakan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Inspektur upacara, hormat. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2020 siap dimulai. Upacara peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2020 akan segera dilaksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus menyanyikan lagu Mars Subhanul Waton. Airku dan tumpah darahku, Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. di
Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan ikrar santri dan diikuti oleh peserta upacara. Ikrar santri. Pondok Pesantren Margatillah. 1. Saya berjanji akan menjadi santri Pondok Pesantren Margatillah dengan penuh kesadaran dan keinsafan. 2. Saya berjanji akan selalu tunduk dan patuh kepada keputusan pimpinan Pondok Pesantren Margatillah serta memegang teguh dan disiplin santri. 3. Saya berjanji akan mematuhi kewajiban saya mengenai peraturan Pondok Pesantren Margatillah. 4. Saya berjanji akan giat menuntut ilmu dan melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang santri Margatillah. 5. Saya berjanji akan menyumbangkan tenaga, pikiran dan harta sesuai kemampuan saya untuk kepentingan Pondok Pesantren Margatillah. 6. Memegang teguh amanat pengasuh Pondok Pesantren Margatillah
Pesantren Marototila. Amanat Inspektur Upacara diistirahatkan. Itu pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Marototila, yang kami hormati para asatid, asatidah, para alumni utama, dan juga bagian wali murid yang hadir pada kesempatan kali ini yang juga saya hormati. Tak lupa pula kepada semua santriwan santriwati yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kita pada pagi yang cerah ini diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, dan juga kesehatan, dan tak lupa juga kita tetap diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan nikmat yang tak terhingga, yang tak terbayangkan, karena pada pagi ini kita oleh Allah masih diberikan keimanan, sehingga kita sebagai hambanya harus selalu mengabdi setiap waktu, harus selalu menyembah setiap waktu, harus selalu mengingat setiap waktu, karena Allah tanpa atau tidak melihat waktu sudah memberikan kenikmatan yang terhingga kepada kita semua. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kekasih kita, junjungan kita, pecinta kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat Nabi kita hari ini bisa menjadi makhluk Allah yang paling sempurna di muka bumi, bisa menjadi manusia yang bermartabat, bisa menjadi manusia yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bersih dan juga mana yang kotor. Itu tidak lain karena berkat perjuangan beliau, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang dicintai oleh Nabi, dan juga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatid, para alumni, para ibu-ibu, para siswa atau santri, santriwan, santriwati yang saya banggakan, tanggal 22 Oktober hari ini tepat 5 tahun Hari Santri dilaksanakan. Karena pada tanggal 15 Oktober tahun 2015 Hari Santri disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Itu tidak lain, pertama tujuannya kenapa Hari Santri itu dilaksanakan atau disahkan
atau menjadi program nasional, yaitu Hari Santri Nasional. Tujuannya apa? Pertama, agar sejarah itu tidak hilang, agar sejarah bangsa bahwa peranan santri dalam kemerdekaan itu tidak hilang. Artinya sampai ke anak cucu kita, santri dengan adanya peringatan Hari Santri Nasional, santri itu tidak hilang jejaknya, tidak hilang ruhnya, dan juga tidak hilang perjuangannya. Karena dengan adanya peringatan, maka peristiwa-peristiwa itu akan dikenang kembali oleh keturunan-keturunan kita, oleh generasi kita yang akan datang. Karena memang pada tanggal 22 Oktober pemimpin Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendengar dan menyerukan kepada Presiden Soekarno untuk mempersiapkan diri melawan penjajah yang akan datang ke Indonesia, karena negara sekutu yaitu Inggris ingin kembali menjajah jajahan Jepang, termasuk Indonesia juga termasuk jajahan Jepang setelah Belanda ditumpas oleh Jepang kalah dengan Inggris, maka Inggris ingin menjajah jajahan Jepang termasuk Indonesia ingin kembali dijajah. Maka atas dasar musyawarah orang-orang NU Jawa dan juga Madura itu bersama tanggal 22 Oktober bermusyawarah berkomunikasi bagaimana caranya pihak Indonesia ini tetap merdeka, karena informasinya tanggal 25 atau 27 Oktober akan datang tentara Inggris membawa pasukannya untuk menghantam atau menjajah Indonesia. Berkat seruan dari Ketua Menlu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, alhamdulillah semua santri, semua kiai bersatu untuk melawan penjajah yang datang dari Inggris pada tanggal 27 sampai 29 Oktober di Surabaya. Dan alhamdulillah diantaranya Menabi terbunuh pada waktu itu, sehingga perang Inggris kembali ke negaranya kalah, ditumpas oleh para kaum santri dan juga para ulama pada waktu itu. Sehingga apa akhirnya hari ini kita tetap merdeka. Hari ini kita tetap merdeka. Karena mungkin dari awal pada tanggal 17 itu tidak ada perlawanan, karena waktu itu Jepang sudah kembali ke negaranya karena negara yang sudah dihantam oleh Inggris dan Belanda. Tapi setelah Jepang kalah, Indonesia pada awalnya itu tidak berperang dulu. Pada tanggal 17 Agustus tidak terjadi peperangan, karena 16 tidak terjadi peperangan ketika waktu kemerdekaan, karena memang itu berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Berkat sebab musabab Indonesia merdeka. Artinya bukan kemenangan itu tidak harus karena berperang, tapi karena sebab negara kita merdeka. Contohnya waktu itu Jepang mengalahkan Belanda, dan ketika Jepang jatuh Indonesia tidak perlu perang, Indonesia langsung merdeka tanggal 17 Agustus. Oleh karena itu, apa yang harus kita petik dalam kegiatan ini? Yang pertama, santri karena punya peranan penting dalam kemerdekaan, karena menjadi fondasi, menjadi titik sejarah bahwa negara kita ini dibangun oleh perjuangan santri, maka kita sebagai generasi tidak boleh menghilangkan ruh santri. Bolehlah sekarang bahasanya bahasa kaum milenial saya juga nggak tahu ruhnya apa, tapi yang kita harapkan milenial itu ruhnya tetap santri, karena santri mempunyai karakter yang istiqomah, mempunyai karakter yang takwa, mempunyai karakter yang iman, mempunyai karakter perjuangan, mempunyai karakter kedisiplinan. Itu santri yang harus kita pertahankan untuk negara ini.
karena negara ini sudah memberikan kenikmatan yang tak terhingga kepada kita tanpa kita minta. Negara kita, katanya orang Jawa, gemah di pahlonari, artinya lengkap, semuanya lengkap, lautnya lengkap, daratannya lengkap, buahnya lengkap, hewannya lengkap, ikannya lengkap, dan semua makanan lengkap. Dan alhamdulillah musimnya hanya tak perlu banyak, tidak seperti negara-negara lain seperti Malaysia, kadang hujan satu minggu, panas satu minggu, begitu belas terusnya. Kita hanya dikasih musim tahun, yaitu musim panas dan dingin, tidak dikasih musim salju atau musim es dan lain-lainnya. Ini berkat bahwa Allah mencintai atau membuat negara Indonesia ini negara yang makmur secara alamnya, dan insya Allah menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat yang beriman yang kuat sampai hari kiamat. Para siswa, para santri yang saya cinta sayangi, hari ini apa yang harus kita lakukan? Bagi kita santri, guru, siswa, dan masyarakat, kalau dulu para santri kan tidak hanya belajar, habis belajar perang, yang kebetulan meninggal ya meninggal. Kalau sekarang kan tidak perlu perang. Perang kita apa? Hanya satu saja perang kita. Apa? Hanya belajar. Kalau dulu santri belajar perang, belajar perang. Itu dia kalau nggak mati, kalau mati selesai. Kita sekarang tugasnya dipermudah oleh sejarah. Apa tugas kita sekarang adalah hanya belajar, tak perlu perang. Hanya belajar, tidak pernah perang. Cuman perangnya kita berbeda dengan zaman-zaman dulu. Sekarang kita berperang dengan teknologi, berperang dengan nafsu. Dulu perangnya kan dengan senjata. Dulu tidak ada teknologi, tidak ada perang. Sekarang perang kita beda. Bukan dengan senjata, tapi perang kita dengan nafsu dan kemauan yang ingin menghancurkan diri kita sebagai santri. Makanya harapan saya ke depan, santri ini tetap, walaupun kita punya bahasa yang berbeda atau punya kehidupan yang berbeda ataupun punya baju yang berbeda, karena memang zamannya sudah zaman yang berbeda. Sekarang namanya zaman milenial, makanya pemudanya namanya milenial, nanti santrinya santri milenial. Ya artinya bolehlah bungkusan luarnya milenial tapi dalamnya tetap santri. Rusakti tetap kita jaga, karena Rusakti ini adalah sendi-sendi negara, sendi-sendi berdirinya negara, kekuatan negara Indonesia. Tidak boleh kita hilangkan. Para siswa dan siswi yang saya cinta sayangi, agar apa yang diharapkan oleh para pejuang kita, oleh para pendidik kita, bahwa Nusantri tetap hidup di negara kita, maka kita mempunyai tugas secara individu. Ya, artinya karena kita sekarang dengan adanya teknologi banyak pandangan-pandangan yang berbeda. Ketika pandangan-pandangan berbeda, maka kolektivitas itu tidak memungkinkan karena punya cara pandang yang berbeda. Maka yang harus kita lakukan adalah individual, artinya kita bergerak secara individu. Karena secara kolektivitas itu susah untuk kita bersama karena pandangan yang berbeda. Tetapi dengan individu walaupun berbeda-beda tapi tujuannya sama. Artinya murid belajar, guru juga mengajar dengan baik, dengan hikmat. Karena memang banyak orang mengatakan dan juga orang-orang masyarakat kita mengatakan bahwa guru adalah puncak utama kesuksesan murid. Pada zaman sekarang guru adalah puncak utama kesuksesan murid. Karena guru memang benar-benar murni sekarang, termasuk digugu dan ditiru. Ketika guru tidak bisa digugu dan ditiru, maka muridnya pasti ada perubahan yang cepat dalam hal kejelekan. Kalau dulu mungkin
karena saking takdirnya para santri bahasa seperti itu tidak terlalu dilihat. Tapi sekarang ya, semuanya berangkat pada guru. Yang dilihat gurunya, yang jadi senjata gurunya, yang jadi hal apapun gurunya sekarang. Kalau muridnya abiswa mesti sesalaki guru. Murid alat kehidupan sesalaki guru. Mesti murid juga punya senjata, dari turun dan kalau bagi guru dan itu jadi senjata utama di zaman sekarang. Makanya peran guru sekarang sangat penting, sangat penting terhadap perkembangan murid, terhadap perkembangan santri, agar santri tidak hilang. Maka guru sangat dipentingkan untuk bisa sadar bahwa guru sekarang menjadi puncak utama perubahan murid, perubahan generasi, dan juga perubahan negara. Karena sekarang murid itu sudah dibungkus dengan zaman milenial, generasi milenial, bajunya milenial. Tapi harapan saya jangan sampai ruhnya menjadi ruh milenial, tetap menjadi ruh santri yang istiqomah, yang takdir, yang takwa, yang beriman, yang siap melawan penjajah, yang siap melawan ketidakadilan, yang siap berjuang. Itu harus kita pertahankan dalam diri kita, walaupun kita bajunya adalah baju milenial sesuai dengan zaman sekarang. Jadi harapan saya kepada semua guru, marilah kita, tugas kita saat ini, perjuangan kita saat ini mungkin lebih berat daripada orang-orang terdahulu, karena zaman kita memang sudah seperti ini. Maka kita harus sadar, harus selalu berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam mendidik atau dalam rangka menyiapkan generasi yang akan datang. Karena memang tugas kita cukup berat. Semua orang kadang-kadang sekarang tidak hanya guru, semuanya tergiur dengan namanya kekayaan. Tapi kekayaan itu hanya sementara, hanya di tangan, jangan sampai di hati. Artinya nggak perlu cukup dilihat saja di tangan. Karena kadang-kadang guru kita itu terhambat situasinya karena kepentingan yang bersifat duniawi. Apapun bahasanya, tapi terkembali ke dunia. Artinya ketika guru tidak hadir, ketika guru tidak datang, ketika guru tidak ngajar, intinya itu urusan duniawi. Dan ini memang disibukkan dengan zaman yang sekarang. Jadi harapannya kita lebih introspeksi diri kepada semua asatidz, kepada guru, dan juga kepada wali murid, agar hubungan dengan doa dan mulai terhadap guru dan juga terhadap putra putrinya agar terus dijaga. Dan juga kepada siswa, ruh santri, ya, predikat santri ini dijaga, jangan sampai namanya seperti yang ada di KTP, tetapi tetap ruh santri tetap melekat dalam diri kita, walaupun baju kita sekarang beraneka ragam, tapi ruh santri harus tetap ada dalam hati kita. Karena dengan menjaga ruh santri kita berarti kita menjaga negara kita, berarti kita menjaga agama kita, berarti kita menjaga keimanan dan keislaman kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kedepannya harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'na biha indaka al-darajat wa tuballighna biha min aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al-hisab. Ya Allah, Zat yang menguasai arsy dan lauhil mahfuz, di pagi yang indah dan penuh berkah, di bawah langitmu yang teduh dan mentarimu yang cerah, kami semua yang hadir di sini bersama seluruh santri, pelajar, guru-guru, para kiai dan ulama panutan kami, serta segenap elemen bangsa di berbagai penjuru negeri, perkenankanlah kami menunduk seraya menengadah dan berdoa di hadapanmu ya Allah. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami yang telah gugur mempertahankan kedaulatan negeri. Mereka yang berkorban demi Ibu Pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Peluk erat dan dekaplah mereka dalam lautan rahmat dan ampunanmu yang tiada henti. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi petunjuk, bimbinglah kami semua sebagai generasi penerus bangsa agar dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-baiknya. Segarkanlah ingatan kami agar kami sanggup menghargai ribuan nyawa yang telah melayang di medan juang demi cita-cita membela martabat dan kedaulatan. Ringankan langkah kaki kami agar kami dapat berjihad mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluhuran moral, kemuliaan pengetahuan, keadilan hukum dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri. Ya Allah, sumber segala kekuatan dan kebijaksanaan, anugerahkan pada kami, anugerahkan kekuatan pada kami agar kami dapat mengubah apa yang dapat kami ubah. Anugerahkan kami kesabaran agar kami dapat menerima apa yang tidak mungkin kami sanggup mengubahnya. Tetapi anugerahkan pula kami kebijaksanaan agar dapat membedakan mana yang bisa kami ubah dan mana yang tidak bisa. Ya Allah, Tuhan tempat kami berlindung dan Ya Allah, Tuhan tempat kami berlindung dan mengadu. Hari ini tanggal 22 Oktober adalah peringatan Hari Santri Nasional di negeri kami. Untuk mengenang kiprah dan perjuangan para ulama dan kaum santri dalam berjuang mempertahankan eksistensi negeri ini. Oleh karenanya ya Allah, kami semua yang berkumpul di sini sungguh-sungguh mengetuk pintu rahmat-Mu seraya mengharap cinta-Mu dengan sepenuh rindu. Maka cintailah kami dan mereka dalam kehangatan dan kasih sayang dan ampunan-Mu. Ya Rabbi kulla syai'in bi qudratika ala kulli syai', ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulla syai', wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai'. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين. الفاتحة. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara yang dipimpin oleh Komandan Upacara. Para Inspektur Upacara, hormat. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dapat dibubarkan. Barisan, jalan.